Marhaban bikum wa asyunasan. Sekarang kita udah masuk chapter ketiga di mana klimaks dari cerita Trinity yang sebenarnya akan terjadi. Mungkin nanti partnya akan jadi lebih banyak karena setelah gue preview tiap episodenya itu cukup panjang. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk Udin yang udah donasi dan selamat atas gajian pertamanya. Oke lah, langsung aja kita mulai. Sekarang kita mulai dari sebuah ruang rahasia tempat saya bersembunyi. Di sini saya sudah menunggu kedatangan seorang murid Arius, yaitu Azusa. Azusa yang ada di sana heran dengan pernyataan itu. Saya menjelaskan kalau dia sudah mendapat penglihatan dari mimpinya. Dia sering mendapat mimpi yang menjadi kenyataan, dan terkadang mimpinya itu sulit dibedakan antara kenyataan atau mimpi. Saya juga tahu kalau tujuan datang Azusa untuk menghancurkan halonya. Azusa bertanya kenapa saya tidak kabur. Saya bilang kalau semua itu sia-sia sesuai dengan pepatah kesukaannya Arius. Berjuang bagi saya yang bisa melihat masa depan tidak ada artinya. Kematian di Kifotos memang jarang terjadi, tapi mereka tetaplah makhluk hidup. Saya kemudian bertanya, apakah Azusa pernah menghancurkan halo seseorang? Azusa bilang belum pernah, tapi dia sudah mempelajarinya. Sebuah halo akan pecah jika terus dilukai terus-menerus. Meskipun murid Kifotos tidak terluka parah ketika terkena peluru, tapi dengan amunisi, waktu, dan taktik yang cukup, menghancurkan halo dengan senjata api bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, membiarkan murid mengalami kelaparan, dehidrasi, hipotermia, atau penyakit lain juga cukup ampuh untuk menghancurkan halo seseorang. Saya bertanya terkait persiapan Azusa saat ini. Azusa mengakui kalau perlengkapannya saat ini masih kurang. Maka dari itu, dia membawa sebuah bom untuk menghancurkan halo dalam sekejap. Saya belum pernah mendengar ada bom seperti itu. Dia berpikir kalau itu adalah hasil penelitian Arius untuk menghancurkan halo, dengan kata lain, cara untuk membunuh. Saya memastikan apakah Azusa siap untuk menjadi pembunuh. Saya sempat melihat betapa takutnya Azusa. Pembunuh tetaplah pembunuh, baik atas keinginannya sendiri ataupun tidak. Beban perasaan seperti penderitaan, keputusasaan, hingga penyesalan akan terus dirasakan Azusa selama hidupnya. Azusa selalu mendapat doktrin, vanitas vanitatum. Tapi saya melihat kalau Azusa hidup berlawanan dari doktrin tersebut. Azusa berusaha percaya dengan doktrin itu, tapi di waktu yang sama, dia juga tidak mempercayainya. Itulah yang ada di pikiran Azusa sebenarnya. Meskipun segala hal adalah sia-sia, tapi dirinya tetap harus berjuang. Saya melihat Azusa datang bukan untuk membunuh dirinya, melainkan untuk meminta nasihat untuk perjuangannya. Sekarang kita pindah ke tempat Sisterhood. Sensei saat ini sedang membahas masalah pasca serangan Arius. Sakurako di sini cerita kalau saat penyerangan saya, ruangan saya meledak pada pukul 3 pagi. Orang yang pertama datang ke TKP saat itu adalah Kapten Mine dari Remedial Knight. Tea Party saat itu sedang panik dan mencari cara untuk menyembunyikan kematian Seiya. Mine kemudian membawa tubuh Seiya dan tidak ada seorang pun yang tahu dia pergi kemana. Sampai situ sajalah yang Tea Party ketahui. Pada kenyataannya, Mine membuat seakan-akan halo Seiya sudah hancur dan membawanya ke tempat yang aman. Saat itu tidak ada yang tahu pelaku penyerangan, jadi tindakan Mine adalah keputusan yang tepat. Meskipun begitu, sampai saat ini Seiya masih belum sadar walaupun luka fisiknya sudah sembuh. Sekarang Mine dan Seiya masih bersembunyi dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Dan begitulah ringkasan dari insiden penyerangan Seiya. Beberapa saat kemudian Hanako datang. Hanako sedikit bercanda karena Sakurako yang terlalu serius. Sakurako mengingetin Hanako soal perjanjian yang mereka buat. Hanako ingat, yaitu membantu membuat peraturan tidak pakai baju di kelas saat ada pelajaran dewasa. Hanako nggak menyangka Sakurako punya pemikiran seperti itu. Hanako akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Mari di sini juga nggak nyangka Sakurako menyembunyikan itu dari anggota yang lain. Sakurako nggak ngerti maksud Hanako. Di sini dia kesal dan ngingetin kalau perjanjian Hanako sebenarnya itu harus mengabulkan satu permintaan mereka. Ya emang agak sengklik Hanako ini. Sakurako awalnya mau minta Hanako untuk masuk Sisterhood, tapi itu rasanya kurang adil. Jadinya Sakurako hanya minta Hanako untuk membantu mengubah kebijakan sekolah untuk Sisterhood. Sisterhood ingin mereka bisa ikut andil dalam masalah perpolitikan Trinity di masa mendatang. Untuk mewujudkan itu, mereka perlu kerja keras, dan dengan bantuan dari orang seperti Hanako akan sangat membantu Sisterhood. Hanako agak ragu menjawabnya. Sensei kemudian memberitahu kalau Hanako bisa menolak jika dia kurang merasa bisa melakukannya. Sakurako juga setuju, dan tidak akan memaksa Hanako untuk melakukan hal yang dia tidak suka. Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan mereka soal kejadian Seiya dan nasib Azusa. Saat ini mereka sudah tahu kalau yang menyerang Seiya adalah Azusa. Ruangan Seiya meledak sekitar pukul 3 pagi, sedangkan Azusa datang sejak jam 2. Mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi selama interval 1 jam tersebut. Hanako juga tidak tahu dengan detail karena Azusa tidak memberitahunya. Kita kilas balik saat Azusa masuk ruang BK untuk dilakukan pemeriksaan. Azusa cerita kalau dia diberitahu oleh Seiya.
Jika masalah antara Gehenna dan Trinity selesai, maka kemungkinan masalah Arius juga bisa diatasi. Saya juga bilang kalau Eden Treaty adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah internal Trinity yang sudah terlalu dalam. Selain itu, kalau Arius berhasil menghancurkan Tea Party, maka akan terjadi perang di Kivotos. Dan pada saat itu saya memastikan apakah peperangan termasuk dari keinginan Azusa. Setelah mengobrol, saya akhirnya memutuskan untuk membantu Azusa, dan kemudian Azusa meledakkan ruangannya. Azusa melakukan itu untuk menipu Arius, dan saya juga menunjuk langsung ketua Remedial Knight untuk membantu rencana mereka. Azusa kemudian pergi setelah ruangan itu hancur, dan tak lama berita tentang kematian Seiya menyebar, sehingga Arius Squad menganggap Azusa berhasil menjalankan misi. Itulah semua hal yang Azusa tahu pada malam itu. Sejak saat itu Azusa tidak terlibat lagi dan tidak tahu kalau Seiya masih belum sadar. Hanako juga bersaksi kalau luka Seiya sudah sembuh, tapi penyebab Seiya koma saat ini belum diketahui. Penyelidik kemudian bertanya apakah Azusa tidak tahu kalau penyerangan itu direncanakan oleh Mika. Azusa tidak tahu kalau Mika terlibat, tapi Azusa memberitahu kalau yang memerintahkan dirinya adalah Saori, pemimpin dari Arius Squad. Dalam perkara Azusa, Sakurako tidak melihat ada kesalahan padanya. Oleh karena itu, Sakurako akan bertanggung jawab dan mengurus dokumen kepindahan Azusa. Menurutnya tidak akan ada orang yang berani protes kalau Azusa mendapat jaminan dari Sisterhood. Dengan begini, Azusa resmi jadi murid Trinity. Meskipun masih ada masalah yang belum selesai, setidaknya masalah-masalah besar sudah terselesaikan. Sakurako kemudian pamit, mengurus hal lain dan mengajak Mari untuk pergi. Hanako di sini senang karena masalah kepindahan Azusa telah selesai. Hanako juga laporan kalau Hifumi sudah bertemu Nagisa dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Nagisa sempat mengundang Hifumi dan meminta maaf secara formal. Hifumi tidak masalah dengan itu karena hanya salah paham. Nagisa merasa Hifumi sangat menarik karena dengan mudah memaafkan dirinya. Hifumi nggak merasa begitu dan menurutnya itu agak lucu. Mendengar itu, Nagisa keselak karena teringat dengan kata-kata Hanako saat dia diculik. Candaan Hanako ternyata masih tersisa dalam benak Nagisa. Setelah bertemu Hifumi, Nagisa kemudian meminta maaf kepada semua orang yang terlibat, termasuk pada Hanako. Nagisa sekarang sudah tidak curiga dan paranoid terhadap klub make up. Tapi di lain sisi seperti ada sesuatu yang hilang dari diri Nagisa. Hal itu membuat Sensei khawatir tentang Nagisa. Sensei juga khawatir dengan kondisi Mika. Hanako di sini penasaran dengan pendapat Sensei terkait motif Mika. Apalagi Mika dan Nagisa merupakan teman masa kecil, tapi dengan kepribadian yang sangat berlawanan. Mungkin saja mereka memang tidak terlalu akrab, tapi Hanako masih nggak percaya kalau Mika mengkhianati Nagisa hanya karena kebenciannya pada Gehenna. Maka dari itu Hanako ingin coba bertemu dengan Mika. Tapi saat pergi ke tempat Mika, Nagisa sudah ada di sana terlebih dahulu. Sebagai awalan, mereka berdua sedikit mengingat kenangan bersama sejak kecil. Mika kemudian menanyakan keperluan Nagisa menemuinya. Nagisa di sini ingin membahas tentang Arius Squad, sebuah tim khusus yang dibentuk oleh ketua OSIS Arius. Mika sudah memberitahu semua hal tentang Arius saat dia diinterogasi, jadi Mika kurang paham apalagi yang Nagisa inginkan darinya. Lagi pula menurut Mika, Arius bukan lagi ancaman setelah koneksi dengan dirinya terputus. Meskipun Arius Squad masih berkeliaran di Trinity, seharusnya JTF mampu untuk mengatasi mereka dan murid Arius lainnya. Nagisa sudah memahami bahwa saat ini Arius bukan lagi ancaman untuk Eden Treaty. Mika kemudian memberitahu Nagisa kalau dia pernah mencoba mencari lokasi persembunyian Arius, tapi orang yang tahu cara masuk ke sana hanya Saori. Mika menyarankan supaya Nagisa bertanya pada Azusa, tapi Nagisa merasa nggak enak melakukannya karena Azusa saat ini masih dalam perlindungan Sale. Setelah kejadian sebelumnya, Nagisa belum berani bertemu dengan Sensei sama sekali. Mika sedikit mengerti perasaan Nagisa karena Sensei sering mengunjunginya dan Mika sering menolak kunjungan Sensei. Ya meskipun gitu, sekarang semua hal sudah berakhir dengan baik. Pengkhianat Arius sudah dipenjara, Arius bukan lagi ancaman dan Eden Treaty bisa segera disahkan. Nagisa di sini tidak merasa demikian. Mika adalah pengkhianat tersebut, bahkan Mika ingin menghancurkan halo Nagisa. Nagisa masih heran alasan Mika melakukan itu pada teman lamanya hanya karena benci dengan Gehenna. Nagisa sangat panik saat mendengar kematian Seiya dan berpikir kalau selanjutnya adalah dirinya. Seiya adalah yang paling bijak di antara mereka bertiga. Ditambah dengan kemampuan spesialnya, tidak heran jika Seiya diincar pertama kali. Saat itu, Nagisa sadar kalau terjadi sesuatu pada dirinya, semua tanggung jawab akan dilimpahkan pada Mika. Nagisa sangat peduli terhadap Mika dan dia tidak ingin Mika menanggung semua kesulitan Trinity sendirian. Makanya dia sangat serius mencari dalang dari kejadian itu sampai mencurigai banyak pihak. Tetapi setelah semua usahanya, Nagisa nggak menyangka kalau dalangnya adalah orang yang berusaha dia lindungi. Mika menyuruh Nagisa untuk tenang. Alasan Mika sederhana karena dia sangat benci dengan Gehenna, sampai-sampai dia mau membunuh temannya. Nagisa masih nggak percaya dan menanyakan alasan lain. Mika jelasin kalau Nagisa harusnya paham betapa ekstrimnya Mika kalau menyangkut hal yang dia suka dan tidak. Mika tidak ingin bergaul dengan orang Gehenna dan berpura-pura menjadi teman. Itulah alasan Mika sampai beraliansi dengan Arius.
Nagisa di sini masih heran dengan Mika. Mika bertanya kenapa Nagisa belum sadar dengan kebenaran yang terjadi, padahal sudah kenal lama dengan dirinya. Mika yakin kalau Nagisa itu tahu jawabannya. Pada akhirnya mereka hanyalah orang asing. Mereka saling membatasi diri sehingga tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Nagisa kemudian berpamitan dan pergi meninggalkan Mika. Setelah Nagisa pergi, Hanako menghampiri Mika dan menanyakan alasan Mika berbohong pada Nagisa. Mika nggak ngerti maksud Hanako, karena dia tidak berbohong. Hanako udah melakukan penyelidikan tentang Mika berdasarkan informasi dari Sisterhood. Motif Mika untuk menggagalkan identity karena benci dengan Gehenna adalah benar. Satu hal yang Hanako tidak mengerti adalah siapa yang mendorong Mika melakukan itu dan kenapa Mika bekerja sama dengan Arius untuk menjadi host di party. Padahal rencana awal Mika hanya menculik Seiya, yang harusnya cukup untuk menjadikannya host baru. Tetapi Arius Code punya rencana lain, yaitu untuk membunuh Seiya. Ketika mendengar kematian Seiya, Mika kemungkinan mengalami gangguan mental. Mika merasa bersalah karena telah menjadi pembunuh, sehingga dia merasa tidak bisa berhenti di tengah jalan sampai tujuannya tercapai. Mika menyanggah Hanako, karena dirinya lah yang telah memberi perintah untuk membunuh Seiya, dan Mika juga yang telah menusuk Nagisa dari belakang. Hanako sangat percaya diri dengan ingatannya, karena sebelumnya Mika yang bilang sendiri kalau kematian Seiya awalnya bukan bagian dari rencananya. Dan karena kematian Seiya pula, Mika nggak bisa berhenti di tengah jalan. Hanako pikir banyak hal yang tidak sesuai. Pada saat itu Hanako memang berpikir kalau ada pengkhianat asli di Trinity. Tapi tidak mungkin pengkhianat itu menunjukkan dirinya seperti yang Mika lakukan. Karena itu sama saja membuang keuntungan terbesarnya sebagai Anonymous. Mika bilang kalau itu memang kesalahan terbesarnya. Hanako merasa itu tidak masuk akal. Kecuali Mika takut kalau Arius juga akan membunuh Nagisa. Mika takut kalau kejadian Seiya akan terulang. Pada saat itu Mika bahkan berjanji tidak akan membunuh Nagisa. Hanako tahu kalau dalam pertarungan Mika itu sangat kuat. Bahkan bisa dibilang Mika setara dengan ketua JTF. Saat bentrok dengan Mika, Hanako berusaha tenang walaupun dia tahu kalau kondisinya sangat genting. Hanako bahkan sudah menyiapkan skenario terburuk jika Sisterhood dipaksa untuk mundur. Tapi kenyataannya Mika langsung menyerah setelah mendengar kalau Seiya masih hidup. Mika menghentikan Hanako dan menanyakan tujuan Hanako sebenarnya. Mika merasa dirinya tidak perlu dikasihani. Mika adalah pengkhianat sebenarnya dan dirinya pantas untuk dibenci setelah semua hal yang dia lakukan. Kalaupun Mika punya motif tersembunyi dalam hatinya, Hanako nggak bisa membuktikan kebenarannya. Jadi untuk apa Hanako mencari sesuatu yang tidak bisa dibuktikan? Mika kemudian bertanya, bagaimana kondisi Seiya sekarang? Apakah dia benar-benar aman? Jika iya, kenapa Mika tidak bisa melihatnya? Bisa saja Hanako berbohong pada Mika. Hanako kemudian berpamitan dengan Mika dan berjanji tidak akan membagikan spekulasinya kepada orang lain, termasuk Sensei. Hanako pikir itu hukuman yang bagus setelah Mika mengkhianati Sensei. Hanako kemudian pergi. Mika sadar kalau dirinya sangat hina, tapi Hanako juga sangat kejam. Sekarang kita balik ke timeline utama. Hanako mengakui kalau dia sedikit jahil ke Mika dan akan meminta maaf di lain waktu. Saat ini setidaknya mereka sudah berhasil mengumpulkan semua hal yang mereka tahu tentang kejadian sebelumnya. Mika sangat memusuhi Gehenna sampai berusaha mengkudeta temannya sendiri. Mika juga yang memerintahkan penyerangan terhadap Seiya. Setiap pihak beraksi atas motifnya masing-masing hingga akhirnya mereka saling menyalahkan karena ketidakpercayaan dan kesalahpahaman. Begitulah yang mereka tahu. Sensei merasa kalau ada yang kurang. Sensei punya teori liar kalau Mika hanya ingin menggoda Seiya. Hanako berpikir mungkin aja Mika ingin sedikit balas dendam karena Seiya sering memperlakukan Mika seperti anak kecil. Tapi kalau cuma begitu, kenapa juga Mika harus melibatkan Arius? Jadi teori Sensei ini gak realistis. Aduh, Mas Sensei. Sensei kemudian berandai-andai jika Mika memang ingin melakukan rekonsiliasi dengan Arius. Sensei berpikir mungkin aja Mika awalnya hanya mendekati Arius. Tapi Arius memanfaatkan kebencian Mika terhadap Gehenna. Pada akhirnya mereka tidak bisa mengetahui niat Mika yang sebenarnya. Tidak ada gunanya berusaha membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kita hanya bisa menilai apa yang terlihat. Sedangkan yang tidak terlihat seperti niat, hanya Tuhan dan pribadinya lah yang tahu. Itulah kenapa ada yang namanya kepercayaan. Tidak selamanya kita harus membuktikan kebenaran suatu hal, ada kalanya kita hanya perlu percaya. Hanako mengerti karena sejak awal Sensei memang seperti itu. Sensei selalu percaya dengan muridnya, meskipun muridnya melakukan pengkhianatan, Sensei selalu berusaha yang terbaik untuk murid-muridnya. Karena itu adalah tugasnya sebagai Sensei. Sensei percaya kalau Mika dan Nagisa akan berbaikan, mungkin bukan sekarang, tapi pasti suatu hari. Mereka bisa berkumpul bersama setelah semua ini selesai, karena tidak ada lagi alasan untuk saling bermusuhan. Pembahasan mereka pun berakhir. Beberapa waktu berlalu, pengasahan identity semakin dekat. JTF terlihat melakukan tugasnya seperti biasa dan menumpas penjahat yang berkeliaran di Trinity.
Hanako juga sekarang masih di tempat Sisterhood untuk menuntaskan janjinya dengan mengerjakan beberapa tugas. Tentunya dia juga nyempetin untuk ngegoda murid lain di Sisterhood. Sensei saat ini diundang ke tempat Pandemonium Society dan bertemu langsung dengan ketuanya yaitu Makoto. Makoto di sini nawarin Sensei untuk membentuk aliansi. Dengan begitu Perfect Team gak bisa lagi mengintervensi Makoto. Aku yang ada di ruangan itu sedikit kesal mendengar perkataan Makoto. Iroha kemudian jelasin ke Makoto kalau Sensei datang ke Gehenna untuk memberikan salam secara resmi sebagai mediator dalam pengesahan Eden Treaty. Sensei nggak ada niat untuk bikin kerjasama seperti yang Makoto bayangkan. Makoto paham dan akan membahasnya lagi di lain waktu. Makoto kemudian mengajak Iroha untuk pergi. Saat ini Sensei tinggal berdua dengan aku di ruangan. Aku nggak nyangka kalau Sensei akan terlibat dalam Eden Treaty. Aku di sini agak kecewa karena ketinggalan berita. Sensei kemudian menanyakan keberadaan Hina. Aku ngasih tahu kalau Hina sedang ada urusan di luar sekolah. Dikarenakan urusan Sensei sudah selesai, aku ingin mengantarkan Sensei untuk keluar. Nggak lama Hina datang. Kerjaan Hina ternyata selesai dengan cepat. Hina meminta aku untuk menyerahkan Sensei padanya karena aku pasti punya kerjaan lain. Hina kemudian mendampingi Sensei keluar. Di tengah jalan, Hina bertanya terkait masalah di Trinity. Tentunya banyak hal yang masih harus Sensei lakukan. Hina merasa kalau Sensei masih merahasiakan beberapa hal. Tentunya Hina paham karena yang mereka bahas saat ini adalah Trinity. Sensei merasa kalau dirinya sudah cukup terbuka soal Trinity. Hina ingat dengan perkataan Sensei kalau kebenaran bergantung pada perspektif yang diambil. Perspektif atau sudut pandang soal Trinity dihianati adalah kebenaran, tapi rasanya Sensei tidak ingin mengambil perspektif tersebut. Dengan kata lain, Sensei berusaha melihat kebenaran lain dengan menganggap tidak adanya pengkhianat itu. Menurut Hina, itu berarti Sensei sangat percaya dengan murid-murid Trinity. Sensei kemudian bilang kalau dia lebih percaya Hina dari siapapun. Ya, Hina pun langsung malu. Bilang cemburu aja ribet banget bahasanya. Mereka pun tiba di pintu masuk utama Gehenna. Sensei sempat bertanya apakah Hina sudah memberitahu aku terkait dia yang mau pensiun. Hina baru bilang soal itu ke Sensei, tapi Hina rasa aku sudah curiga kalau dirinya ada niatan pensiun. Hina rasa itu bukan masalah besar karena dia hanya butuh istirahat. Hina kemudian memberi salam pada Sensei dan akan bertemu lagi saat pengesahan Eden Treaty. Lembaran hari pun berlalu hingga tiba waktunya pengesahan Eden Treaty. Oke, segitu dulu ya guys. Tadinya mau bahas sampai Eden Treaty-nya disahkan, tapi kayaknya lebih epic kalau digabung sama video selanjutnya. Dan suara gue juga mulai habis. Oke, syukur narkom melatan video asli. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.